Kemudian wal iradah, Allah maha berkehendak. Kita sering idza arada ala syai'in lahu kun fayakun. Surat Yasin sering kita baca itu. Kalau Allah pengen sesuatu kun fayakun, jadi. Jadi tinggal terjadi saja tanpa perlu proses, gitu ya. Kalau tentang masalah penciptaan api aja, Allah ini dulu sampai 10.000 tahun, kemudian 10.000 tahun lagi sampai jadi mantap dan sebagainya. Pun Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan begini itu ya, itu prosesnya mesti terjadinya. Pun orang-orang ilmuwan barat menjadikan ya bumi ini awalnya tidak ada, cuma dari pecahan Big Bang. Big Bang ledakan besar yang ada di langit, kemudian pecahannya itu yang menjadi planet termasuk daripada Allah. Tapi minimal di sini Allah maha berkehendak, Allah maha mampu dan Allah maha berkehendak. Kita manusia sedikit punya kemampuan atau tidak sama sekali antara dua pilihan itu. Manusia punya kehendak tapi nggak bisa mewujudkan, ya nggak bisa mewujudkan semua kehendaknya, tapi Allah tidak terbatas. Al-iradah hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala. Pun awalnya pasti semua ahli tauhid mengatakan ini, nanti di akhir ini jelaskan ini. Maknanya zat Allah, sifat Allah ini zat, bukan makhluk. Jadi sebagaimana manusia ini awalnya baik, nggak punya keinginan apa-apa, tiba-tiba punya kemampuan, punya keinginan, tercipta gitu. Berarti kan makhluk ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sifatnya. Jadi sifatnya Allah itu tidak makhluk. Kecil nggak tahu apa-apa, tiba-tiba besar, baru tambah ilmu, baru tambah ini, tambah pengetahuannya, baru tambah jelas penglihatannya, terus balik lagi, berkurang lagi ketika tuanya. Ini tidak, itu namanya makhluk. Maka dia bilang makhluk itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu pasti ada masanya, ada batasnya. Maka kita ini makhluk, hamba, ya makhluk ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan hamba, dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba ini masih ada pilihan dengan hidayah dan taufiknya Allah. Ente mau ibadah sama Allah atau tidak, itu tergantung dari si hamba tadi. Wa yukhassasu bihal mungkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Allah ini maha berkehendak, khususnya memungkinkan atau membolehkan segala sesuatu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala lahu yatasarrafu fil kauni hasaba masyiatihi wa yarada hukma hikmatihi wa yaj'alu hadha tawilan aw qasiran. Allah maha mampu menjadikan ini panjang, tinggi atau pendek, aw hasanan aw qabihan, ini bagus atau jelek, ya, aw aliman aw jahilan, ini bodoh, ini pintar, wa fi hadzal makan aw fi ghairi, di satu tempat atau di tempat lain. Allah maha berkehendak. Wa qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ini surat An-Nahl jelas. Sedangkan surat Yasin tadi pun jelas. Kalau Allah berkehendak cuma bilang kun fayakun, jadi maka terjadi. Wa rabbuka yakhluqu man yasha' wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu ya Muhammad yang menciptakan apa-apa, wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Jadi ente enggak bakal bisa memilih. Kalau memang sudah Allah pilih, Allah yang memilih dia lahir jadi orang pintar atau tidak, ya memang sudah Allah yang memilih. Pilih. Ini balik lagi letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lihat keadilan Allah itu, masya Allah. Ya, enggak keadilan Allah. Keadilnya manusia ada kekurangannya, adilnya Allah sempurna. Gitu ya. Allah menciptakan yang miskin, Allah menciptakan yang kaya. Itu pasti ada. Coba aja ya, bayangin deh. Allah mestinya adil dong. Adilnya Allah, kenapa Allah nggak ciptakan kita semua ganteng aja? Ya, coba mikir aja udah. Kenapa Allah nggak menciptakan kita kaya aja? Kan pasti manusia pilihannya maunya bagus-bagus. Aneh nggak kasih yang jelek. Kenapa Allah nggak ciptakan jadi jelek semua? Gak ada yang mau ya. Kenapa Allah nggak ciptakan jadi orang kaya semua? Coba itu bayangin.
Gitu ya. Kenapa mesti ada setan? Kenapa mesti ada ini itu dan sebagainya? Nabi Sulaiman pernah minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku kasih kemampuan. Ya Allah kasih kemampuan Nabi Sulaiman untuk memenjarakan setan. Penjara setan sama Nabi Sulaiman. Kadang pembantu Nabi Sulaiman disuruh ke pasar untuk menjual sesuatu. Bingung di pasar sepi. Sampai 3 hari pasar sepi juga. Ya Allah, kok tumben pasar sepi ini? Ya itu kan sebab kau memenjarakan setan. Jadi lepas lagi setan, ramai lagi pasar. Maknanya bukan berarti ya pasar itu dibilang masih setan. Maknanya dari cerita Nabi Muhammad ketika iblis disuruh menghadap Nabi Muhammad oleh Allah untuk menceritakan apa menjawab apa yang Nabi Muhammad tanya tanpa harus berbohong. Ya, karena di situ tempatnya lalai sama Allah. Jadi ya, cinta dunia ini itu dan sebagainya. Itu Nabi Sulaiman itu kalau gini sini letak kadang. Tadi satu yang gampangnya gimana kalau Allah cipta ini semuanya kaya. Kita bayangin aja. Dengan makan nasi, makan apa? Ini pakai ada petani, ada begini ya, itu dan sebagainya. Wa makana lahumul khiyarah. Dan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka lahumul khairat, khiyar. Dan mereka manusia ini enggak ada pilihan. Manusia itu enggak punya pilihan. Ini sudah dijelasin di surat Al-Qasas. Ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha mulia Allah, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Gitu ya. Kalau ada yang menyangka semua nabi itu miskin, tidak. Semua nabi kaya. Siapa nabi yang miskin? Siapa yang berani bilang nabi miskin? Semua nabi itu kaya. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat di sini wali-wali megang batu bisa jadi emas, gimana nabinya? Dia punya backingan jin, gitu ya, bisa narik harta di bawah tanah atau laut. Gimana nabinya? Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tawar kaya, minta sama Allah 3 permintaan. Termasuk salah satunya siapa yang ziarah ke Masjidil Aqsa, keluar melangkah dari pintu itu, Nabi Sulaiman minta siapa yang sholat menziarahi masjid ini, sholat dalamnya keluar lalu kawan dan dosa-dosanya. Makanya Nabi bilang terbaiknya masjid itu ada 3 masjid, Nabawi, Masjid Makkah, dan Masjidil Aqsa. Jadi pun ini doanya Nabi Sulaiman, ini termulianya Nabi Muhammad. Orang salat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Gitu ya, Nabi Sulaiman yang minta sampai keluar dari masjid ini, dosa diampuni. Bagaimana Masjid Nabawi? Kita Masjidil Haram. Mudah-mudahan cepat berlalu dan bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat lain lagi Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Surat Al-Imran. Katakanlah engkau Tuhanku, engkau bisa menjadikan siapa aja, memberikan kepada sesuatu kemuliaan kepada siapa aja. Allah Maha mampu memberikan kekuasaan, kemuliaan kepada siapa aja, dan Allah Maha mampu mencabut itu semuanya. Dan Allah mampu menjadikan orang itu mulia atau orang itu hina. Allah itu mampu. Jangan kita bawa diri